Kyai Haji Zainal Mustafa dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1869 di Sukamana, tepatnya di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan nama Hudaimi, namanya berganti menjadi Zainal Mustafa setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Setibanya pulang ke tanah air, Zainal Mustafa mendirikan pondok pesantren Sukamana di kampung halamannya. Pada 25 Februari 1944, para santri di Singaparna yang dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan kepada militer Jepang yang saat itu menduduki wilayah Indonesia. Pertempuran tersebut pun dikenal dengan Pertempuran Singaparna. Jepang memiliki strategi berbeda guna menguasai Indonesia. Alih-alih menyerang melalui kekuatan militer Jepang, lebih memilih cara propaganda guna mengambil hati pribumi. Salah satu caranya adalah membebaskan semua tahanan politik Hindia Belanda, yang salah satunya adalah ulama sekaligus pemimpin pondok pesantren Kyai Haji Zainal Mustafa. Setelah membebaskan Kyai Haji Zainal Mustafa, pihak Jepang mencoba merayu Kyai Haji Zainal Mustafa untuk menduduki jabatan anggota Sadenbu Budan Propaganda di Priangan Timur. Sebagai pemimpin yang diikuti hampir seluruh santri di Tasikmalaya dan Priangan Timur, kiai yang pernah menjadi santri di Sukamiskin tersebut menolak ajakan Jepang. Beliau menolak bekerja sama karena alasan adanya ketentuan Saikirei, yaitu sikap membungkuk ke arah timur di pagi hari sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Gerakan Saikirei mirip dengan gerakan ruku dalam sholat. Tidak hanya sebagai penghormatan, Saikirei juga sebagai pengakuan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Dalam ajaran Islam, tindakan itu berarti musyrik. Pada tahun 1943, Kyai Haji Zainal Mustafa diam-diam melakukan persiapan perlawanan. Untuk tujuan ini, telah dilakukan kontak dengan beberapa pesantren di Tasikmalaya. Selain itu juga dilakukan hubungan dengan Kesatuan Batalion Peta Bela Tanah Air yang dipimpin Bedan Komaskur. Nama terakhir ini disebut memiliki hubungan yang erat dengan pesantren Sukamana yang dipimpin Kyai Haji Zainal Mustafa. Duyi dan Komaskur berjanji bahwa ia dan anak buahnya akan datang ke Sukamana untuk pelatihan militer untuk para santri. Rupanya hubungan dan rencana itu tercium pihak Jepang. Tidak lama kemudian, Kesatuan Tentara Peta dipindahkan ke bagian selatan wilayah Tasikmalaya. Persiapan yang dilakukan adalah membentuk barisan santri dan rakyat untuk melindungi area pesantren, jumlahnya sebanyak 509 orang. Pada 23 Februari 1944, Jepang mengirim pesan ke pesantren. Mereka mengancam Kyai Haji Zainal Mustafa, para santri, dan penduduk desa. Esoknya, 24 Februari, Jepang menyerahkan pasukan Kempreta yang dipimpin pejabat lokal yang memihak Jepang. Mereka ingin meringkus Kyai Haji Zainal Mustafa. Terjadi bentrok fisik dengan para santri. Senjata-senjata Jepang berhasil merebut, yaitu 12 napa, 37 pistol, dan 25 senjata tajam. Senjata-senjata itu disimpan dan tidak digunakan. Kyai Haji Zainal Mustafa sadar Jepang pasti akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Pada 25 Februari 1944, saat khutbah Jumat, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid. Kyai Haji Zainal Mustafa meminta jamaah tenang dan menyelesaikan sholat Jumat. Setelah itu ditemuinya pasukan Kempentai di Gunung Bentang. Seorang perwira Jepang minta agar berbicara di masjid. Tapi ketika bicara nadanya begitu congkak sambil mengancam Kyai Haji Zainal Mustafa akan dihukum berat. Untuk itu perwira Jepang itu membujuk lagi Kyai Haji Zainal Mustafa tidak akan dihukum berat asal mau minta ampun. Jamaah pun tersinggung karena perkataan perwira Jepang bahwa jika satu orang Jepang mati maka harus ditebus 1000 nyawa orang Indonesia. Suasana pun berubah gaduh dan Jepang telah bersiap. Saat itu juga Kyai Haji Zainal Mustafa mengeluarkan komando perlawanan
Perkelahian pun pecah dalam perkelahian di pesawahan. Ketiga polisi Jepang tewas dan satu melarikan diri. Melihat ini, Jepang pun marah besar. Selanjutnya dikirim 6 komplit tentara dan desa Sukamanah pun dikepung dari 3 arah, selatan, timur, dan utara. Menjelang asar, Jepang dengan menggunakan kendaraan lapis baja berusaha menerjang pesantren. Mereka juga sengaja memaksa beberapa penduduk desa berdiri di barisan depan. Cara licik ini membuat para santri menjadi ragu karena berhadapan dengan rakyat sendiri. Melihat hal ini, Kiai Haji Zainal Mustafa memerintahkan untuk tidak melakukan perlawanan. Karena kalah senjata, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santri mundur. Pada menjelang malam, tentara Jepang selanjutnya menyerang satu pesantren mertua Kiai Haji Zainal Mustafa. Haji Samsudin dibunuh Jepang di tempat itu. Malam itu juga Kiai Haji Zainal Mustafa yang mundur ke kampung Cihaur ditangkap bersama dengan Kiai Najanuddin, Kiai Umar, serta 27 santri dari 26 sampai 29 Februari 1944. Banyak penduduk desa yang di sekitar pesantren yang ditangkap tentara Jepang. Penjara Tasikmalaya menjadi penuh. Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri menjalani proses interogasi selama 3 bulan. Interogasi itu dilakukan dengan siksaan-siksaan berat.